Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sampai kita kepada pembahasan terakhir mengenai kalimah, yang mana kalimah itu yang lalu sudah digambarkan bahwa kalimah terbagi tiga. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Inilah kalimah dalam bahasa Arab. Isim sudah selesai, kemudian fi'il juga sudah. Bagian terakhir yang ketiga ialah kalimah huruf. Jadi judulnya adalah al-harfu atau huruf. Al-harfu atau huruf. Yang pertama mengenai pengertian. Pengertian dari huruf yang dimaksud dalam nahwu shorof. Pertama pengertiannya, huruf yang dimaksud dalam nahwu shorof adalah suatu kata yang mempunyai arti, suatu kata yang mempunyai arti, namun arti itu baru bisa dipahami apabila ada kata yang lain digabungkan dengannya atau dirangkaikan dengannya. Itulah arti huruf dalam kajian nahwu shorof atau bahasa Arab. Diulangi sekali lagi, huruf artinya adalah suatu kata yang mempunyai arti, namun arti itu baru bisa dipahami apabila ada kata yang lain digabungkan atau dirangkaikan dengannya. Itulah pengertian dari huruf yang dimaksud dalam kajian nahwu shorof atau bahasa Arab. Jadi singkatnya, huruf dalam bahasa Arab ini atau nahwu shorof, dia kata yang punya arti. Tetapi walaupun dia punya arti, kita tidak bisa paham, kita tidak bisa mengerti kalau dia hanya sendirian saja. Dia mesti ada kawan yang lain yang dirangkaikan, yang digabungkan dengan dia, barulah kita paham. Jadi termasuk juga bahwa huruf dalam nahwu shorof ini tidak sama dengan huruf yang dimaksudkan dalam kajian tajwid atau Al-Quran, atau sebutannya huruf hijaiyah. Jadi beda. Jadi huruf yang dimaksud dalam nahwu shorof berbeda dengan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah dia tak ada artinya, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya, itu tak ada artinya. Tapi kalau dia dalam bahasa Arab atau nahwu shorof, a itu nanti ada artinya, atau hamzah ada artinya. Walaupun dia satu saja, waw saja misalnya, nanti ada artinya. Cuma artinya itu tak paham kita tidak bisa mengerti kalau tak ada kata yang lain digabungkan, digandengkan, atau dirangkaikan dengan dia. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri, dia masih punya kawan, baru kita paham. Contoh misalnya, misal min. Min ini huruf. Jadi min ini apa artinya? Artinya dari. Ketika seseorang misalnya ditanya, "Bapak dari mana?" Lantas dijawab dia, "Dari," kata dia. Lalu misalnya ditanya, "Min aina anta?" Dari mana engkau? Lalu dia jawab, "Min." Maka orang tidak bakal paham. Jadi mesti ada kata yang lain digabungkan atau ditambahkan, dirangkaikan dengan dia. Misal ditanya, "Bapak dari mana?" Dijawab, "Dari masjid." Lantas orang pasti paham. Atau misalnya, "Min aina anta?" "Minal masjid." Misalnya, "Minal masjid." Ini digarisi, baca dia minal masjid, dari masjid. Jadi ini huruf, inilah dia rangkaiannya. Jadi artinya huruf ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia mesti ada kawan, ada kata lain yang dirangkaikan, yang digandengkan dengan dia, barulah kita paham. Dia memang punya arti, artinya dari. Cuma ketika dia sendiri, maka orang tidak bakal paham. Dia mesti ada yang dirangkaikan dengan dia, barulah kita paham, baru kita mengerti apa maksud dari ungkapan tersebut. Inilah dia huruf. Jadi huruf itu dia
suatu kata yang punya arti, tapi artinya itu kita tidak bisa mengerti, tak paham kita kalau dia hanya berdiri sendiri. Kita baru paham kalau ada kata yang digabungkan, dirangkaikan dengan dia. Itulah huruf yang dimaksud dalam kajian bahasa Arab atau nahwu sharaf. Baik, berikutnya ini hanya sekedar contoh saja, sekedar gambaran saja. Karena huruf itu banyak dalam nahwu sharaf atau bahasa Arab, sangat banyak huruf. Ini hanya sekedar gambaran, hanya contoh saja. Contoh untuk huruf. Jadi kajian kita tentang huruf. Ini contohnya. Contoh misal dalam bahasa Arab ada namanya huruf jar. Huruf jar. Huruf jar itu min, ila, an, ala, li, rubba, rubba, al, kaf, lam, min, ila, an, ala, li, rubba, rubba, al-kaf, lam. Huruf jar. Kemudian ada namanya huruf qasam. Ada huruf misalnya an, dan, oke. Kemudian ada namanya huruf jazam. Lam, dhamma, dan lam. Kemudian ada namanya huruf dan lain-lain. Jadi ini sekedar hanya gambaran contoh saja kita untuk melihat, karena ini untuk pemula, nahwu sharaf untuk yang dasar. Ini sekedar contoh saja, gambaran. Inilah dia di antara huruf-huruf yang ada di dalam nahwu sharaf. Contoh misal ada namanya huruf jar. Huruf jar, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Kemudian ada namanya huruf qasam, al-waw, al-ba, ta. Kemudian ada huruf nasab, an, lan, izan, kai. Ini juga ada lagi sambungannya. Ini sekedar contoh saja. Kemudian ada huruf jazam. Ini misalnya lam, lamma, la, an-nahiyah, dan lain-lain. Kemudian ada huruf istifham. Istifham ini misalnya a, hal, man, mata, aina, kaifa, dan lain-lain. Ini contoh saja. Sedikit penjelasan, huruf jar ini dia khusus masuk ke
isim, dan fungsinya untuk membarisjarkan, majrurkan isim yang setelah dia. Inilah diantaranya. Kemudian ada namanya huruf qasam. Huruf qasam ini dia masuk ke isim juga. Fungsinya sama seperti huruf jar. Dia gunanya untuk memajrurkan atau membarisjarkan isim yang setelah dia. Misal waw, wallahi, wal fajri, ba juga, ta juga sama fungsinya. Jadi semuanya ini namanya demi. Maksudnya artinya tadi waw, ba dengan ta ini semua sama artinya demi. Kemudian ada huruf nasab. Huruf nasab ini dia masuk ke fi'il, khususnya fi'il mudhari. Di antara misalnya an, lan, zan, kai, dia untuk membaris nasabkan fi'il yang setelah dia, fi'il mudhari. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang ini. Kemudian selanjutnya ada huruf jazam. Huruf jazam ini dia masuk ke fi'il, khususnya fi'il mudhari. Dia fungsinya untuk membaris jazamkan fi'il yang setelah dia, yaitu fi'il mudhari. Kemudian ada huruf istifham. Istifham ini maksudnya kata tanya, untuk bertanya, huruf yang digunakan untuk bertanya. Misalnya hal, man, mata, aina, kaifa, dan lain-lain, masih banyak lagi. Hal misalnya, hal indaka qalam misalnya, atau aina misalnya, atau kaifa, ila aina anta misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ini sekedar contoh saja, gambaran. Jadi terakhir, huruf ini dia bisa satu bentuk huruf dia masuk ke nama-nama huruf yang lain bisa, dan bisa satu bentuk huruf itu dia fungsinya berbeda-beda tergantung dia posisi dia sebagai apa nama hurufnya. Contoh misal ba, al-ba'u, ini dia posisinya huruf jar. Ketika di huruf qasam ba juga sebutannya, cuma ketika dia di huruf jar ini arti ba-nya artinya dengan, ba, dengan. Tapi ketika dia di huruf qasam ini artinya bukan dengan, tapi artinya adalah demi. Nah, jadi tergantung dia di mana posisi dia sebagai apa nama hurufnya. Walaupun nanti hurufnya itu juga, tapi ketika nama dia atau posisi dia berbeda, maka penggunaannya, fungsi dia pun berbeda gitu. Walaupun hurufnya sama gitu. Dan banyak lagi yang lain. Misal juga nanti ada nama dia sama, hurufnya itu juga persis, itu juga tulisannya, tapi ketika sebutan atau nama huruf dia berbeda, maka artinya pun berbeda, kemudian fungsinya pun berbeda. Nah, begitu. Kalau ini tadi, ini kebetulan huruf jar dengan qasam ini fungsinya sama, membaris jarkan atau membaris bawakan isim yang setelah dia. Terakhir untuk huruf ini tandanya adalah untuk kita yang awam, yang pemula, tanda huruf ini tandanya atau ciri-cirinya adalah penulisannya singkat. Penulisannya singkat, pendek-pendek, singkat. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.